Mazmur 20 ayat yang ke ayat yang ketujuh dan 8 ya. Kita akan membaca Mazmur 20 ayat 7 sampai 8. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Unmute ya, Pak. Oh, halo. Oh, tadi ke-mute ya, Bapak Ibu. Sorry, sorry. Oke, ada 5 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang Daud ya. Daud ini adalah seorang pejuang. Dia itu seorang prajurit yang luar biasa ya. Kalau dia pergi berperang itu dia tidak pernah kalah ya. Ditulis dalam firman Tuhan, kemanapun Tuhan itu mengutus ya, kemanapun waktu itu dia adalah menantu dari Saul ya, Raja Israel pada saat itu. Nah, dia diutus kemanapun pergi untuk berperang, tidak pernah dia mengalami satupun kekalahan. Sampai akhirnya si Saul itu dia sangat khawatir ya, gimana nih ya, Daud ini luar biasa hebat ya. Karena Saul itu tahu ya bahwa Daud ini nanti yang bakal menggantikan dia. Dan akhirnya si Saul ini dengan sengaja ya, dia mengirim Daud untuk berperang di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat di mana dia berharap kalau Daud ini akan mati di medan peperangan ya. Tapi ternyata Tuhan itu melindungi Daud ya dengan luar biasa. Dia bisa berperang dan menang ya. Dan hanya sekali saja ya Daud itu mengalami kejatuhan ya. Pada saat Justru pada saat dia tidak ikut berperang ya. Pada saat dia bukan dikalahkan oleh musuh yang kelihatan ya, tetapi dikalahkan oleh hawa nafsunya ya. Yaitu pada saat dia mencuri istrinya Uria. Dia mengambil istrinya Uria yaitu Batsheba. Dan itu dialami pada saat Daud itu tidak ikut berperang. Dia hanya di kota untuk menunggu Yoab dan seluruh panglimanya. Pada saat mereka berperang, dia hanya tinggal di dalam kota. Dan di sini kita melihat ya bahwa peperangan kita yang sesungguhnya, yang pada saat itu Daud juga mengalami kejatuhan ya. Itu bukan melawan darah dan daging. Kita akan membaca Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena saya akan bacakan ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi ini yang
peperangan yang sesungguhnya itu di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini yang seringkali orang itu tidak tahu dan meremehkan dan sehingga akhirnya mereka mengalami kekalahan. Karena itu kita perlu belajar pada pagi hari ini bagaimana supaya kita bisa menang, supaya kita bisa mengalami kemenangan yang juga dialami oleh Daud. Ya. Yang pertama adalah kita lihat eh, dalam Mazmur 20 ini di ayat yang pertama dan kedua. Sini kita lihat bahwa Tuhan itu adalah sumber perlindungan. Nah, di dalam Mazmur 20 ayat 1 sampai 2 kalau kita mau membaca sedikit ya. Di sini cerita Tuhan menceritakan ya, eh, Daud berdoa seperti ini. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya ia mengirimkan bantuan kepadamu dari tempat yang kudus dan menguatkan engkau dari Sion. Ya, jadi di sini ayat 1 dan 2 ini bercerita tentang pada saat Daud mengalami kesesakannya. Dia mengingatkan umatnya untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan. Dan bukan karena kuat dan gagah manusia ya. Kalau kita melihat ya, di dalam pergumulan hidup ini, itu banyak sekali masalah ya. Bisa tentang keluarga, bisa tentang keuangan, bisa tentang kesehatan. Ya, pada saat kita mengalami hal-hal ini, kita sedang berjuang, kita sedang me- menghadapi musuh-musuh yang besar ini ya. Apakah kita bisa mengandalkan Tuhan? Apakah kita bisa menempatkan Tuhan sebagai sumber perlindungan kita seperti Daud? Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita ya. Dan kita harus tahu bahwa eh, sebetulnya segala sesuatu yang kita alami ini, kita tidak akan bisa melewatinya tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan itu campur tangan ya, kita tidak akan bisa berbuat hal kecil atau hal besar. Kita akan mengalami jalan buntu ya, kalau kita hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan jelas sekali ngomong ya, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 ya. Kita akan membaca ya Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, puji Tuhan. Ini ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak akan mengalami masa-masa keringnya, karena dia akan terpelihara oleh Tuhan. Ya, dia tidak khawatir akan tahun-tahun kering. Kalau masa-masa sekarang ini banyak orang berkata ini masa yang sukar ya. Banyak pekerjaan yang perusahaan-perusahaan yang besar itu tutup. Banyak yang mengalami
kekeringan, ya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita ya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami kekeringan. Kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan karena ada Tuhan di eh, dalam setiap kehidupan kita. Terus yang kedua tentang di ayat yang ketiga dan keempat itu menceritakan tentang Tuhan itu mengingatkan apa yang menjadi persembahan dan doa kita ya. Ya. Kita akan baca di dalam Mazmur 3 sampai 4 ya. 20 ayat 3 sampai 4. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala perkorban persembahanmu dan disukainya korban bakaran. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat ya bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap persembahan dan doa kita yang kita naikkan. Dia tidak melakukan dia tidak melupakan apa yang telah kita lakukan ya, apa yang telah kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam apa yang kita buat untuk Tuhan, ya, segala pengorbanan kita, Tuhan itu menghargainya. Tuhan itu tahu ya segala keringat kita ya, tetesan air mata kita pada saat kita bekerja untuk Tuhan, ya. Dan ini adalah satu hal yang penting ya, Bapak Ibu ya. Pada saat kita melayani eh, di dalam pekerjaan Tuhan atau melayani di dalam keluarga pun itu juga satu bentuk pelayanan ya. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati kita ya, Tuhan itu akan menghargai, Tuhan itu akan mengingat segala eh, bentuk pelayanan kita dan Dia akan memberikan balasan ya, bahkan lebih daripada yang kita kita kerjakan, Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga, Tuhan itu memberikan apa yang diinginkan kita kalau hal itu sesuai dengan rencananya. Kita akan baca di dalam Mazmur 20 ayat ke-5 ya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jadi ayat ini menunjukkan ya bahwa Tuhan itu tahu ya setiap keinginan hati kita, setiap apa yang menjadi kerinduan kita, Dia tahu ya. Dan Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau itu adalah sesuatu yang sesuai dengan rencana atau kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu tahu ya bahwa eh, segala doa kita, segala keinginan hati kita, kita harus mencocokkannya dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bisa sinkron ya dengan hatinya Tuhan, maka apa yang kita rindukan di dalam diri kita ya, itu akan terwujud ya, itu akan terjadi. Dan bagaimana caranya kita bisa menyinkronkannya hati kita dengan hatinya Tuhan? Ya, kita perlu belajar di dalam firman Tuhan ya. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, yang kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan. Dan Daud itu tahu ya, Daud itu tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi satu isi hatinya Tuhan itu dia tahu ya. Karena itu segala yang dia kerjakan itu bisa berhasil ya. Sebab dia tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan
Di ayat yang ke-7 dan 8 kita lihat tetap di Mazmur 20 ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kalau zaman dulu, Bapak Ibu, kekuatan militer itu sangat penting ya. Mereka bisa punya kuda, bisa punya kereta untuk bisa berperang ya. Tapi Daud, dia mengajarkan untuk tidak mengandalkan kekuatan dunia ini ya. Karena yang menjadi pokok atau inti dari kemenangan itu adalah Tuhan. Pada saat kita menghadapi tantangan, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri ya, tapi kita mengandalkan kuasa Tuhan, itu akan sangat powerful ya. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan sebagai ayat yang penutup ya, kita lihat di ayat yang ke-9 dan yang ke-10 ya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ya, di ayat ini, Mazmur ini diakhiri dengan seruan iman ya, bahwa kita perlu menantikan jawaban Tuhan. Di akhir segala usaha dan doa kita, kita harus menanti-nantikan jawaban Tuhan ya, dengan tidak berhenti berdoa dan berharap. Karena Tuhan akan pasti menjawab sesuai dengan waktu dan caranya. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita dan waktu kita ya. Tapi kita harus mempercayakan atau mempercayai bahwa Tuhan itu akan pasti menjawab doa kita, tetapi itu pada saat waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Ya, puji Tuhan, eh, karena waktunya habis ya. Mazmur 20 ini adalah satu hal yang sangat indah ya, di mana kita diingatkan bahwa kita harus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan ya, di dalam segala aspek kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja ya di dalam segala perkara, di dalam segala musim kehidupan kita itu, dan itu akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Puji Tuhan, firman Tuhan eh, tidak saya perpanjang, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke host ya. Ya, thank you, Pak Indrawan, atas renungan kita hari ini. Yuk kita doa untuk bangsa negara kita. Minta tolong untuk Oma. Halo Oma, Suaranya kok desa keras ya Pak ya? suaraku. Halo Oma. Iya, Udah doa nggak untuk bisa bangsa keras Oma. suaranya. Suaranya keras kok, Oma. Punya Oma Enggak, keras. Kedengeran. di tempat saya nggak bisa keras sama sekali dari Oh, tadi. Apa oh? oh. Gak apa-apa Oma, Mungkin doa harus Oma. Kita jelas kok. Hah? Oma doa dulu aja. Ya wis oke oke oke. Hmm. Bapak yang dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di bawah kaki-Mu. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Jadikanlah firman ini rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Engkau. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan pemimpin negara kami ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik, tubuh yang sehat, takut sama Tuhan, dan hidup benar di hadapan Engkau. Supaya negara kami ini boleh merasakan satu perubahan yang besar dengan presiden kami yang baru dan wakilnya ini.
Tuhan, kami percaya, jadikanlah kami semua saluran berkat dimanapun kami berada, supaya Injil bisa diberitakan untuk memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Haleluya. Amin. Men, thank you Oma. Yuk kita masuk sesi mendoakan ya. Waktu kita 10 menit. Halo Pak Yusuf. Pagi. Gimana Pak Yusuf? Di hutan Kalimantan. Kok lama Pak Yusuf? Anu Ya, pengembalaan dah. udah pelayanan aja nanti. Oh, pelayanan. Sesi entar. Ini masih Ya, demo pelayanan Natal hari Minggu tanggal 24 lagi. Oh, sebentar. Sama tanggal 1 Desember masih ada. Iya. Makanya menikmati hutan Kalimantan ini, udaranya segar soalnya. Di mana? Di Kutai Barat, paling utara. Oh, Kutai Barat. Kalimantan Timur paling utara. Di mana? Desa mana? Desa apa namanya ini, Dek? Warung Tongko. Ada gereja di dia. Iya, Kutai Barat. ya, Kutai Barat. Lumayan dari Samarinda saya kemarin naik darat itu waktu berangkat itu 13,5 jam. Jauh nih Pak, jauh ya. Ya, memang jauh memang. Ini kan sudah perbatasan memang. Oh, Ini loh orang di sini bilang paling lama 2 jam Pak sudah sampai di cuma nyebrang Sungai Mahakam itu sudah sampai di Malaysia dia bilang. oh gitu. Iya 2 jam dari sini katanya. Oh, ya. Sepi ya dia. Ya, Batu bara atau sawit nih banyak? banyak di sini sawit yang banyak di sini. Batu bara juga ada. Tapi sawit Tapi tuh yang paling banyak. banyak sini ditanam itu sawit. Sawit itu. Iya, Paling dekat paling sama banyak Rinda yang ya. kita lewati Samarinda kemarin saya. Iya, paling dekat sama Rinda. Oh, masih jauh. Nggak kota paling dekat, kotanya paling besar dekat sama Rinda. Oh, masih ada lagi. Iya, iya. Kota paling besar itu dekatnya dari Samarinda, benar. Wow. Kota Mantap. paling besar. Masih ada lagi satu itu. Kota apa lagi namanya itu. Tapi paling besar itu Samarinda, benar. Yang saya lewati kemarin. Iya. Kalau Pak Eko biasanya ke Kalimantan Timur juga kan? Dekat sama Rinda. Oh, di Samarindanya. Nah, kalau Samarinda kan masih lewat. Ya. Ayo. Ayo, berdoa. Saya doa dulu ya. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Pak Yusuf. Oke. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pada detik ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kami tetap berpegang teguh bahwa Tuhan akan sanggup melakukan segala perkara yang kami kerjakan. Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kami dalam setiap kebutuhan hidup kami, terutama untuk Pak Eko. Tuhan lindungi, Tuhan sertai bersama dengan keluarga dan anaknya supaya Tuhan menopang, memampukan untuk beraktivitas setiap hari, setiap saat. Secara khusus untuk usahanya, supaya Tuhan berkati, Tuhan urapi, tambahkan nikmat, tambahkan customer baru, supaya perusahaan itu dapat bertumbuh, berkembang, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan terima kasih, begitu indah penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Demikian pula manakala masih ada customer yang belum menyelesaikan tugas tanggung jawab kewajibannya, supaya Tuhan juga
mendorong mereka dengan pimpinan Roh Kudus untuk melunasi semua kewajiban mereka. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Terlebih kami bersyukur dan berdoa bagi Ibu Yani sebagai pendamping yang setia, supaya Tuhan tolong Tuhan lindungi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus saja. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kesehatan Pak Eko bersama dengan ibu dan anak-anak pun kami serahkan dalam tangan Tuhan, penyertaan yang sempurna, menolong memberkati mereka. Kasih dan anugerah penyertaan Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna memberkati mereka. Demikian hamba-Mu yang saat ini ada di desa Barong Tompo ini, supaya Tuhan menyertai, Tuhan mampukan kami, terutama untuk gereja yang menampung gereja GBIS ini, supaya Tuhan berkati, Tuhan urapi dari seluruh anggota jemaatnya dan juga gembalanya beserta dengan keluarganya. Tuhan menyertai, Tuhan menopang mampukan mereka. Kami juga berdoa agar jiwa-jiwa baru untuk hari Minggu juga boleh mereka datang beribadah di tempat ini dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Terlebih untuk Natal tanggal 24 juga Tuhan kirim jiwa-jiwa baru, agar gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Demikian kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di Surabaya, istri, cucu, dan anak Tuhan, serta Tuhan lindungi, tutup pupus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Demikian pula orang tua kami di Tanah Toraja, Tuhan lindungi, Tuhan memberi kemampuan, kekuatan, hikmat, berlipat-lipat kali ganda dengan penuh kuasa dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersandar sepenuhnya tangan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus saja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Pak. Bapak yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih berkat-Mu, pertemukan kami dengan Pak Yusuf ya Bapak, untuk kami bisa saling sharing, saling support Tuhan satu dengan yang lain. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk Pak Yusuf ya Bapa. Kami percaya penuh bahwa Kau berotoritas penuh akan kehidupan Pak Yusuf ya Tuhan. Kau tahu penyediaan Pak Yusuf untuk melayani Engkau dimanapun, kapanpun Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan untuk Pak Yusuf, tubuh yang sehat, berkat-Mu ya Tuhan. Dan juga apa yang menjadi kebutuhan Pak Yusuf Tuhan, kami percaya Kau akan penuhi dengan baik ya Bapa. Urapi untuk warga dari Pak Yusuf yang ditinggal Tuhan Yesus. Kami percaya oleh karena kasih berkat-Mu, karunia-Mu Tuhan Yesus, Kau pelihara mereka, untuk istri Pak Yusuf, untuk putra-putrinya, bahkan untuk cucunya, Kau pelihara dengan baik dan benar Tuhan. Biarlah mempunyai kesehatan dan mensupport untuk plan Pak Yusuf ini ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi juga untuk rekan-rekan pelayanan dari Pak Yusuf di Kalimantan ini Tuhan. Kiranya Kau berikan suatu kegeraan yang baru, suatu kebersamaan, unity yang kuat Tuhan Yesus. Biarlah mereka dapat melayani dengan baik, dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan dimanapun, di pelosok, di daerah dimanapun berada Tuhan Yesus. Nama-Mu semakin diperkenalkan dan dimuliakan ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eko. Pak Yusuf, kalau naik bis di Makassar Toraja berapa Pak? Tergantung Bapak mau naik bis apa. Mau naik bis yang ada enak, tempat tidurnya itu, yang ada tempat tidurnya 400. Itu VIP, bisa tidur. Tempat tidurnya kayak kapal laut itu, di tingkat. Iya. Ada teman sewa mobil sana tak Pak Yusuf? Saya itu cuma, ya. Ada teman yang punya sewa mobil sana? Ada. Gitu banyak kalau mau nyewa mobil ada. Itu kalau tidak salah itu 1,5 juta sampai di Toraja. Oh, enggak, ada punya teman enggak di Toraja yang sewa mobil? Ada. Ada kenalan? Banyak, saya biasa pakai mereka kalau saya pulang. Oh, enggak, aku berangkatnya naik bis, cuma ke Torajanya jalan-jalannya naik sewa mobil dulu. Di Torajanya? Iya. Ya, banyak di sana Pak. Mobilnya bagus-bagus, Innova. Iya. Berapa Pak?
Satu harinya 500. 500. Iya. Oh. Sama sopir ya? Iya, betul, sama sopirnya itu. Itu sudah tahu semua daerah-daerah mana yang kita mau kunjungi, dia tahu aja. Minta tolong kontaknya Pak Yusuf ya. Boleh, kapan? Januari awal aku. Oh, jangan-jangan aku masih di Toraja, kita pergi sama-sama. Iya dah. Kalau saya masih di Toraja, bisa kita pergi sama-sama itu. Tanggal 6 Pak Yusuf. Tanggal 6 Januari ya? Iya. Karena saya rencana juga mungkin. Habis Pak Eko. Ini. Shalom, shalom. Halo, salam. Ya, Ya, waktunya habis. selamat pagi semuanya. Selamat Semangat pagi. pagi. So, Ronald geng masih jam doa tadi. mawon. Pak Erik kok masih sembunyi ya? Lantai 13, Pak. Ya, Erik. ini Pagi, Pak Pak Eko Yusuf. juga Doa sembunyi tadi. dari tadi. Gimana di Toraja tak Pak Yusuf apa di rumah sudah? Oh, saya masih di Kalimantan ini. Mau ke Toraja sama Pak Eko itu loh, bulan Desember. Oh, Pak Eko bukan bulan Desember Pak, Januari Pak. Oh, ternyata bangun ya? Iya. Januari. Pak Yusuf tuh di hutan, Bu Yani, Kalimantan. Iya, ini saya pikir sudah beralih tahun ini. Ternyata masih Ya. bulan November. Pak Yusuf, jangan lupa oleh-olehnya mando ya. Nanti tak bawa ikan mando dari Kalimantan. Sabtu besok yang mau ikut serta ke Pak Gimin siapa? Kapan? Iya, Sabtu. sorry Pak Sabtu. Eko, Pak Ari, gak ada Oh, yang ikut. salam aja Pak kalau Titus, gitu. Aku masih di sini. Masih di Kalimantan ya Titus Sabtu. repot, istrinya repot katanya. Oh, apa Pak Daniel istrinya ngerepoti? Enggak, istrinya repot. Kan buka ayam geprek, terus Ngerepoti beda dengan repot, Pak Eko. Oh, Ceritain. saya dengerin Istri istrinya itu ngerepoti penolong, gitu. bukan ngerepotin. Ya, Bu Anaya. sebetulnya saya kepengen ikut, cuma ya itu tadi, saya nebeng Pak Titus. Langsung tolak Pak. Ya, Langsung tolak. saya langsung tolak. Tapi Pak Iya, Titus gak paling bisa. siang kok Pak. Iya Pak. Iya Pak Ronald. Iya. Itu bahasanya kalau orang tidak tangkap bahasanya itu pasti dia bilang wah tidak boleh ikut saya. Padahal tolak itu kalau langsung tolak itu artinya tancap gas, ayo jalan gitu. Gas, ayo jalan. Iya. Ya, wis. Yuk, yel dulu ya. Oke. Yuk, keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on Keep on praying. praying. Ya, thank you semua. Kok ngomong ngono nih kok anu sih? Kok lemes sih? Iya, kita ya Pak Eko. Siapa yang lemas? Belum sarapan nih Pak Eko. Pak Eko ta? Iya. Kita tanya dulu siapa Bu Yani kalau mau Ngopi tanya sih, Pak Pak Eko. Eko. Ulangi Pak Eko berarti. Ngopi dulu Pak Eko. Bu Yani. Sekarang Kayaknya. mau komen Bu Kopinya Yani mana loh, Bu Pak Yani? Eko. Ini kopi hitam pasti belum selesai. Iya, ini. belum ngopi itu. Iya. Digantikan Bu Yani aja, yuk. Wes Ya kita juga. tanya Bu Yani sih. Kok anu kok jadi saya? Hostnya kan Bapak Eko. Iya, bukan. Ibu belum bikin kopi nih, makanya masih slow dia. Oh, nggak boleh kopi Pak, sudah dibikinkan teh hangat tadi Pak. Oh gitu. Iya Pak. Oh sekarang nggak boleh minum kopi. Waduh kasihan saudara saya ini kalau nggak boleh minum kopi. Anu Pak Yusuf, kasih itu Jarang jadi dia, jarang kalau ngopi. Kalau ngopi istrinya Pak yang ngopi Pak. Kalau dia Waduh, Waduh, saya namanya urusannya nih kebalik. ngono itu. Ibu-ibu Bu Yani nggak boleh yang- minum kopi. Bu Yani yang agresif ini. Kalau Bu Yani banyak Kacau, minum deh. kopi itu. Kalau Bu Yani ngerepotin suami Pak Daniel. Iya. Ya itu benar itu Ibu. Yani itu ngerepotin suami itu. Masa nggak boleh minum kopi. Ya, yuk. Kita akhiri ya. Yuk, ya, Oke. siapa yang mau
yang mau ikut serta ke Ngawi untuk kita mau visiting ya. Nah, kalau cuma langsung tolak gitu loh. Kalau misalnya ikut kita janjian di exit tol apa di mana gitu biar kita bisa keluar Pak Daniel, Pak Ritus, Pak Eri. Karena di Surabaya cuma kita ada berdua kok. Jadi satu mobil aja gitu loh. Ya, jadi langsung itu ya. Oke. Ya, itu. Oke, Nanti saya dari sini aja, Pak. Ya, ya Berdoa Pak. maksudnya. Ya Pak Daniel, mungkin Ya. bisa diundingan ulang. Ya. Iya. Oke. Berangkatnya mungkin jam 11 mungkin sampai pari mungkin jam 12 jam 1 mungkin waktu makan siang di sana. Ya. Oh, Pak Titus itu ngerepotin. Pak Titus masak loh geprek. Itu Tiap ya. hari Pak Titus masak geprek, Pak. Iya. Ya perkiraan sih mungkin berangkat mungkin ya jam berapa? Jam 10 ya Pak Ronald atau jam 11. Paling sampai pari mungkin jam 12 pas waktu makan siang. Oh iya. Kita keluar. Kalau jam segitu mungkin masih bisa ikut lah. Ya. Ya. Ketemuan di Pecel Lele itu loh Pak. Ya. Ya Pak Daniel ya. Ya, nanti Bu Ana sudah pikirkan lagi. mantuk-mantuk, gak apa-apa di sini Pak Daniel. Sudah dibebaskan Ibu Ana kok. Tenang aja, Pak. Ya. Oke, Oke, jangan yuk. lupa Pak Yusuf mandonya. Siap. Si banyak Wes. nih kene, Pak. Minta tolong untuk Bu Ana untuk tutup dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Ada yang mau didoakan? Hanya saya. Pak Yusuf. Oke ya, ngalir ya. Ngalir. Kalau saya pelayanan soalnya. Si Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah satukan kami Tuhan dalam wadah saat teduh ini Tuhan untuk kami saling melayani, saling mensupport dalam doa satu dengan yang lain Bapak. Kiranya Bapak Kau berkati kami semua, Kau berkati Pak Yusuf Tuhan yang sedang pelayanan yang jauh di sana Tuhan. Kiranya Bapak Kau berikan kesehatan yang sempurna untuk Pak Yusuf sehingga Pak Yusuf bisa melayani Engkau Tuhan dimanapun Pak Yusuf Kau tempatkan Bapak. Kami juga berdoa untuk Siska Tuhan. Kiranya Engkau berikan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau Allah menjamah setiap apa yang di sakitnya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkannya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh Tuhan, yang saat ini sedang merindukan Bapak donor apa kiranya Engkau Allah yang sanggup mengirimkan ginjal yang tepat Bapak yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Kami juga berpesan berikan kesehatan dan kesabaran, kekuatan dalam mendapatkan Tuhan. Saya juga apel Tuhan, kiranya Bapa, Kau pakai kedua anak ini Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan pemulihan, Kau berikan tulang-tulang yang kuat Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada mustahil. Engkau akan memberikan mujizat Tuhan lewat kedua anak ini. Hakimin Ibu Eva, Tuhan tolong. Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau Allah yang sanggup memberikan pemulihan, kesehatan yang sempurna Tuhan, sehingga Pak Kimin dan Pak Lukas Tuhan bisa bergabung bersama lagi seperti dulu Bapak. Yakin dan percaya Tuhan, setiap tubuh Tuhan yang sedang sakit Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan rencana untuk besuk Pak Kimin dan Pak Lukas Tuhan. Kiranya Bapak, Engkau Allah sendiri yang campur tangan, Engkau Allah yang sendirian sanggup mempersiapkannya dari saat ini Bapak, sehingga apa yang direncanakan oleh Pak Eko dan Pak Ronald Tuhan, semuanya jalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan
Setiap kami yang hadir, baik yang sudah lama tidak hadir ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Kau berikan kepada kami, setiap kami Tuhan, hati yang rindu setiap pagi untuk sama-sama bersekutu Bapa dalam wadah ini. Terima kasih Bapa, berkati segala dan rutinitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau Allah yang sanggup menuntun setiap langkah kaki kami. Engkau Allah yang sanggup menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. haleluya. Amin. 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 Terima kasih doanya ya. Terima Thank kasih you semua. Amin. Tuhan berkati. doanya. Sampai Tuhan jumpa Yesus besok. berkati ya. Tuhan berkati semuanya. Mari. Ya. TN ya. Oke Pak Eko. Oke.